Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini. Wow, dengan segala hormat saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan juga shalom untuk yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan bahwasanya terkait protokol kesehatan, diharapkan untuk bagi kita semua yang ada di sini untuk tidak melepas masker sepanjang ibadah, tidak melakukan kontak fisik, rajin mencuci tangan, dan yang paling terpenting adalah kita tidak berkerumun. Amin. Karena kita adalah umat-umat yang taat. Siapa yang boleh bersuka cita pada pagi hari ini boleh angkat tangan? Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tapi terkait pandemi ini kita tidak mengurangi kita untuk dalam berfellowship satu dengan yang lain. Amin. Mari kita angkat tangan kanan kita taruh di dada sebelah kiri. Sambil melihat kanan kiri ucapkan shalom. Shalom. Shalom untuk yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kita bersuka cita karena kita telah tiba di bulan di mana Tuhan Yesus kita lahir. Amin. Sukacita Natal memenuhi kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sebab kita adalah umat-umat pemenang. Dan pagi ini kita akan membawakan puji-pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Segala hormat dan puji hanya bagi-Mu Tuhan. Bersama saya katakan pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan sekali lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, bersama saya tepuk tangan di atas kepala. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi katakan kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Boleh angkat tangannya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kita adalah umat-umat pemenang, amin. Pagi ini saya bisa melihat umat-umat GBI BKP Aston penuh dengan sukacita, amin. Bersama saya katakan pujian ini. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise
For all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Sebab hanya bagi Engkau Tuhan segala puji dan segala hormat kami. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sebelum duduk saudara, kita kasih salam satu dengan yang lain. Seperti yang tadi, boleh tangan kanannya diucapkan puji syukur Tuhan bagi kita semua. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kami tahu Tuhan, Engkau datang ke dunia ini Tuhan, untuk membawakan begitu banyak damai bagi umat-Mu di dunia ini. Shikala rabaya sanar. Oh Tuhan, kami sembah Kau, Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Selamanya Kau Tuhan. Kami sembah Kau di tempat-Mu yang paling tinggi Tuhan, sebab Engkau adalah Raja yang kudus. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, layaklah Engkau Tuhan. Oh, segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, kami segenap umat-Mu di tempat ini Tuhan, ingin memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari sembah Dia Tuhan, mari sembah Dia, tempat kudusnya. Kau melihat setiap umat-Mu yang haus Tuhan, setiap umat-Mu yang datang pagi ini dengan membawa hati yang hancur di hadapan-Mu. Setiap umat-Mu Tuhan yang sedang tidak memiliki pengharapan, kami datang dan tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat
berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat, saudara. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia. Recording in progress. Selamatkan manusia. Panggil namanya tuh. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau pribadi Allah yang sangat kami rindu. Oh Yesusku, Engkau Raja Damai Tuhan. Engkaulah Raja Damai. Engkau rela turun ke dunia ini Tuhan, Kau turun ke dunia. menyelamatkan setiap umat-Mu yang ada di dunia ini Tuhan. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala hormat, pujian hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Kaulah Allah Tuhan, Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
Mari kita sama-sama sembah Dia. Kau Allah yang termulia Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kemuliaan Allah lebih lagi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sambil katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorak-sorai kemenangan. Sorakan haleluya. Segala rabaya segala. Shikala rabaya 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 shikala rabaya shikala rabaya rabaya shikala rabaya shikala. Orang yang duduk dalam lindungannya maha tinggi dan bermalam dalam naungannya maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetap ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu bagi kami tidak pernah berkesudahan. Janji yang Kau tetapkan dari semula bagi setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu pagi hari kami terlalu yakin, setiap apapun yang coba-coba mendekat dalam kehidupan kami yang bukan dari kehendak-Mu, itu dapat kami halau di dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, terlebih juga kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas karya-Mu bagi bangsa Indonesia, atas kasih setia-Mu bagi bangsa Indonesia, atas perkenanan-Mu bagi bangsa Indonesia. Sampai hari ini Indonesia masih dalam tetap genggaman tangan kuasa-Mu. Dari tahun ke tahun Tuhan, kami boleh melewati hari-hari yang semakin tidak baik, tapi kami percaya Kau punya rencana yang luar biasa bagi kota dan bangsa kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga berdoa untuk memimpin negeri ini, mulai dari presiden sampai wakil, bahkan sampai jajaran yang terendah sekalipun. Bapa, berikan mereka roh hikmat pengetahuan Tuhan tentang kebesaran dan kuasa-Mu Tuhan, agar dia boleh memimpin kota dan bangsa negeri ini sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan. Bahkan terjadi penuaian jiwa-jiwa Tuhan, untuk memenuhi setiap tempat-tempat ibadah di mana gereja-Mu ada. Disitulah Tuhan terjadi penuaian besar-besaran. Pentakosta ketika terjadi di bangsa kami, pertobatan-pertobatan besar-besaran terjadi di bangsa kami, sehingga Indonesia jadi Indonesia yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan untuk Gembala Pembina berserta 4 wakilnya, Gembala Karayon kami berserta 2 wakilnya, juga Gembala kami Bapak Pendeta Rudi Siregar Tuhan di tempat ini. Kami percaya Kau punya visi yang sama Tuhan, untuk menuntaskan amanat Agung. Pergilah jadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan, dan kami percaya setiap pemimpin rohani kami Kau telah pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Ketika kaki berpijak firman disampaikan, banyak pertobat baru yang mencari Tuhan, yang sakit mereka disembuhkan, yang lumpuh mereka boleh berjalan, yang buta mereka boleh melihat, yang letih lesu mereka dibangkitkan semangat yang baru. Terjadi kasih mula-mula di setiap gereja, terlebih di gereja GBI PKP Aston. Bapak, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Kau telah utus hamba-Mu tempat ini. Ibu Pendeta Apostle Tuhan Sisyolin Sambalau, kami tahu Tuhan Kau punya rencana yang luar biasa. Dari pesan mulut hamba-Mu itu membangkitkan semangat kami, sehingga kami boleh Tuhan mengklaim setiap firman yang disampaikan menjadi sesuatu kekuatan dalam kehidupan kami. Kau pakai hamba-Mu Tuhan pagi hari secara luar biasa. Kau rapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Terus Tuhan secara luar biasa. Besar kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami berdoa setiap jemaat-Mu dalam perjalanan tempat ini. Kau percepat langkah mereka Tuhan, agar mereka tidak ketinggalan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka menjadi satu kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Itu juga Tuhan jemaat-Mu yang saat ini yang ada di rumah-rumah. Bapak, kami percaya hadirat-Mu tetap sama mengalir di rumah mereka. Ketika firman disampaikan Tuhan, mereka merasa kekuatan yang baru. Mereka juga mengalami pemulihan. Mereka juga akan mengalami kelepasan. Mereka yang sakit juga disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasai tempat ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Yang kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Yang kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Yang kami rindukan Engkau bertata di tempat ini.
Terima kasih Bapak, kuasai tempat yang kuasa bukan dari kehendak-Mu. Penghulu darah iso mengambil bagian setiap intimidasi firman disampaikan kepada setiap kami. Kami tolak, kami patahkan, kami perintahkan keluar dari tempatnya di dalam nama Yesus. Kuasai tempat itu dari awal hingga akhirnya Tuhan. Lawat kami dengan firman-Mu Tuhan. Bentuk kami dengan firman-Mu. Berkati juga kami dengan firman-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan kami juga akan menjadi serupa segambar dengan Yesus. Dan kami boleh dapat melakukan amanat agung dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus. Melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus. Hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama.
Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Untuk itu, izinkan kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Ku sembahkan. Saya persilakan kepada nyanyi.
pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah diberkati dengan pujian penyembahan dan kami siap untuk diberkati lebih lagi dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami, berkati ruangan ini, berkati setiap fasilitas yang kami pakai. Dan biarlah Tuhan kami berikan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi firman Tuhan. Sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Boleh kami jadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Hanya bejana tanah liat yang kalau bukan Engkau berkenan tidak ada apa-apanya. Mari Tuhan berbicaralah dengan bebas lewat bibir dan mulut hamba-Mu. Agar semua jemaat-Mu diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat anak-anak yang luar biasa diberkati, anak-anak muda bawa kita pada pujian penyembahan. Amin. Ya, puji Tuhan, katanya boleh buka masker. Ya, kalau lagi bicara lumayan engap ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Ya, terima kasih banyak. Hari ini saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini di GBI BKP Aston. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan buat saya pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini untuk pertama kalinya saya ke tempat ini. Nama saya Ibu Fausia. Saya berasal dari suku Sangir tapi punya suami orang Karo, marga Ginting. Dan saat ini dipercayakan Tuhan untuk memimpin gereja Tuhan di Bekasi Rawalumbu ya, di Bumi Bekasi Baru. Dan kami dikaruniai dengan 99% halak kita. Ya, jadi saya katanya sih sudah seperti orang Batak daripada orang Sangir ya, karena punya jemaat dan semuanya saya bergabung dengan mereka. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kami punya 2 anak. Yang pertama perempuan, sudah umur 29 tahun dan sudah menikah dengan orang Jawa, dan saya sudah punya 1 cucu umur 2 tahun yang luar biasa. Itu sekarang ini penghiburan saya satu-satunya selain Tuhan Yesus pastinya, artinya dia menyenangkan hati kami sebagai opung baru gitu ya. Nah, kemudian nomor 2 laki-laki umur 25 tahun masih kuliah. Ya, puji Tuhan saya diberkati dengan keluarga yang mendukung dalam pelayanan. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjut kepada firman Tuhan karena waktu saya cukup terbatas. Saya kebiasaan ngajar, jadi rasanya dikasih waktu 30-40 menit itu saya mesti nguber waktu ya. Nah oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini ibadah itu saya hari ini mau kasih firman Tuhan tentang bagaimana Bapak Ibu Saudara pentingnya untuk kita bergereja lokal. Amin. Nah Bapak Ibu ada di hotel ya, ada di hotel dan berdoalah ya, berdoa biar Bapak Ibu Saudara punya tempat ibadah yang permanen, amin. Dan ini memang penting banget, kalau di tempat saya itu Bapak Ibu Saudara bisa seharian ya orang tuh bisa makan siang, makan sore ada di gereja seharian di gereja karena tempat ibadah yang permanen. Ya Bapak Ibu Saudara berdoa. Nah hari ini saya rindu Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa cara ibadah hari-hari ini dengan kegiatan pandemi dan segala macam ini itu ada 2 cara, yaitu bisa online onsite. Tadi Ibu Gembala bilang Bu ini ada beberapa juga yang lewat Zoom. Jadi ada yang online, ada yang onsite. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan masalah cara beribadah. Ya sekali lagi saya mau katakan bukan masalah cara beribadah, tapi yang paling penting adalah apapun cara beribadahnya, proses pertumbuhannya harus ada. Katakan amin. Ya, jadi proses pertumbuhannya itu harus ada karena itu yang penting tujuannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan Bapak Ibu Saudara beribadah bukan setor muka, bukan sekedar isi hari Minggu, tapi Bapak Ibu Saudara harus punya pertumbuhan. Katakan dalam dada kita harus ada pertumbuhan. Amin. Iya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita punya anak kita tidak pernah bertumbuh, kita pasti nggak sedih ya, sedih banget. Tapi kalau saya lihat cucu saya itu ya, saya tinggalkan dia umur 1 bulan, ya sekarang dia udah 2 tahun lebih, saya cuma lihat dia lewat online, tapi pertumbuhannya itu membuat saya sukacita. Ya kan, umur 1 tahun dia mulai bisa makan sendiri dan sekarang umur 2 tahun dia mulai bisa banyak bantu orang tua. Karena mereka tinggal di New Zealand dan mereka sangat dilatih untuk mandiri anak-anak kecil. Ya, jadi dia umur 2 tahun sudah luar biasa bisa bantu orang tuanya ngapa-ngapain gitulah. Ya, nah saya seneng. Nah Bapak Ibu Saudara bagaimana kalau kita tidak punya pertumbuhan? Tuhan juga sedih ngelihat Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa ya kan? Kenapa kita penting sekali untuk punya pertumbuhan? Bapak Ibu Saudara hari-hari ini itu orang bergereja itu banyak alasan.
Ya kan? Ada yang kadang-kadang beribadah ke gereja ya, tapi ya jadi artinya gini, kita lihat ada orang yang rajin beribadah tapi tidak punya pertumbuhan. Ya, nah terkadang ya itu mesti dicek nanti ya, waktu ibadahnya kita ngapain, waktu firman Tuhan kita ngapain. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dilihatnya dari mana tidak bertumbuh? Dilihatnya itu pada saat menghadapi masalah dan dari buah-buah roh yang kelihatan. Amin. Buah roh itu kelihatan loh, kasih, sukacita, kebaikan, ya kan, kelemah lembutan, penguasaan diri yang terakhir. Itu harus kelihatan Bapak Ibu Saudara, amin. Harus kelihatan. Saya punya pengerja ya Bapak Ibu Saudara, cantik, mulus. Tapi satu waktu datang ke rumah saya curhat soal adik iparnya dan sakit hati dengan adik iparnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya kan, cantik, mulus, kalau di gereja bahasa rohnya paling kenceng. Pada saat datang ke rumah saya curhat tentang adik iparnya, kesel dia dengan adik iparnya. Dia duduk di sofa saya, padahal itu rumah saya. Duduk di sofa saya, ada bantal-bantal sofa, semua bantal sofa dibuang-buangin sama dia. Ya kan, pada saat dia kesel itu dia banting-banting, dia bilang saya kesel sama dia, saya kesel sama dia. Saya terkaget-kaget, hah? Ternyata saya kaget kalau marah luar biasa. Saya baru tahu karena saya pikir ini orang sudah rohani luar biasa. Karena bahasa rohnya kenceng, karena dia luar biasa manis kalau di gereja. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa tidak ada pertumbuhan? Salah satu sebab adalah sering berpindah-pindah gereja. Saya harap di sini gak ada, di luar boleh ada, di sini jangan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena orang terkadang gini loh, orang yang pindah-pindah gereja misalnya begini, oke hari ini mau ke gereja lihat dulu, hari ini mau ke gereja lihat apa, karena pembicaranya siapa. Ya kan, nanti besok ke gereja mungkin karena temenin teman, nanti besok ke gereja karena sekalian lah saya mau shopping jadi saya cari tempat gereja yang ada di mall dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ngecek gitu ya, wah ini hari ini siapa pembicaranya. Makanya saya pribadi loh, saya kurang suka, tidak terlalu suka untuk gereja itu ada flyer pembicaranya siapa. Kalau saya kurang suka seperti itu. Hanya menampilkan jam ibadah boleh, tidak perlu pembicara. Karena pembicara tidak perlu ditampilkan. Siapapun dia, Yesus yang harus ditampilkan, amin. Jadi saudara datang ke gereja bukan karena siapa pembicara. Tapi saya mau kasih tahu, hadirat Tuhan itu akan melawat kita terima firman Tuhan. Karena ya saya mau kasih tahu, di sini Pak Gembala bawa firman tentang mengampuni, sama Gilbert Lumoindong datang ke sini bawa firman mengampuni, tergantung saudara lakukan atau tidak, itu aja. Ya kan, diberkati, wah lucu, keren, pembicaranya hebat, tapi kalau tidak dilakukan percuma. Dan saya sudah survei Bapak Ibu Saudara, kalau saya ke jemaat, firman Tuhan yang sebagus apapun di hari Minggu, itu di hari Senin, Selasa, Rabu tuh udah hilang, apalagi kalau ketemu masalah. Hilang, ya kan? Nah yang lebih terasa itu adalah pada saat menghadapi masalah bagaimana kita dilayani dan didoakan. Itu lebih nyampe daripada firman Tuhan hari Minggu. Bukan berarti saudara gak penting hari Minggu, tapi maksudnya adalah siapapun pembicaranya itu bukan masalah, itu maksud saya. Amin. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, makanya ya kita penting sekali untuk ngelihat bagaimana ini. Apalagi ibadah yang online. Halo Bapak Ibu di rumah yang online. Saudara harus memaksa dirimu untuk bisa merasakan hadirat Tuhan. Sama seperti yang ada di tempat ini. Gak gampang. Betul gak ya? Yang di rumah yang online. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya tapi terkadang ya kalau karena ibadah online gak bisa datang karena usia atau karena mungkin punya anak kecil dan sebagainya, it's okay. Tapi masalahnya adalah karena akhirnya semua bisa punya alasan. Ya di tempat saya kalau saya nanya Bu kemana kemarin, saya lagi ibadah online Bu. Ya saya lagi ibadah online, saya cuma bilang oke. Tapi yang saya tuntut nanti pertumbuhannya. Amin. Yang saya lihat dari situ, ya oke saya sebagai gembala gak bisa bilang harus datang dong Bu, gak bisa. Ya kan, dia bilang begitu, ya sudah, ya kan. Tapi nanti akan kelihatan perbedaannya, ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang berpindah-pindah tidak bisa punya persekutuan yang intens, ya, dengan saudara seiman. Coba, karena saya punya waktu cukup terbatas, ya, kita sama-sama buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, ya, Kisah Para Rasul 42, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ya, saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan.
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44 dan seterusnya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Berarti mereka lebih dari satu orang. Amin. Dan segala kepunyaan mereka kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini bicara tentang gaya hidup persekutuan. Tapi apa yang terjadi? Akibatnya adalah dengan bertekun dan dengan sehati. Sehati bicara tentang bagaimana kita mesti berusaha untuk sehati. Ya, berusaha sehati itu gak gampang. Suami istri aja belum tentu sehati. Saya sama suami saya perbedaannya dari 1000 perbedaan persamaannya cuma 1. Sama-sama melayani Tuhan. Kalau dilihat apa suku beda, cara makan beda, mendidik anak beda. Segudang alasan untuk kami bisa berpisah dari dulu. Ya kan? Nah jadi untuk sehati itu gak gampang. Ya, nah lalu di situ dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka akibatnya mereka disukai semua orang. Dan apalagi akibatnya tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, simpulkan dengan ini. Persekutuan menghasilkan penuaian. Amin. Persekutuan menghasilkan penuaian. Ya, ada satu jiwa baru di tempat kami waktu itu 1 bulan yang lalu. Pada saat dia disambut dan langsung kami taruh di salah satu komunitas. Saya taruh di satu kul dan dia merasa di kul itu dia menyenangkan. 2 kali dia berjemaat, minggu depannya dia udah bawa 2 jiwa baru. Ya kan? Kalau orang merasa diterima, orang merasa disambut, orang merasa nyaman, dia pasti akan bawa jiwa baru. Amin. Jadi persekutuan menghasilkan penuaian. Ini rumusnya. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Emang penting banget ya. Emang penting banget ya punya gereja lokal dan berakar di situ. Ya kan? Karena ada juga yang bilang, Bu, gereja itu kan tubuh kita sendiri, hidup kita. Gereja ya dalam hati bisa lah, Bu. Saya punya jemaat satu udah bilang begini, Bu, kami Natal gak di sini ya, kami mau wisata ke Lombok. Terus dia bilang begini, Natal kan dalam hati, Bu. Oh ya udah gak apa-apa. Punya uang kan kita gak bisa larang. Tahu-tahu kabar Lombok banjir bandang. Nah udah beli tiket toh, ya terserah dialah, dia ambil keputusan ya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu banyak alasan orang zaman sekarang begitu. Natal kan dalam hati, Bu, gereja kan dia dalam hati. Iya gak apa-apa, apapun alasan Bapak Ibu Saudara untuk membenarkan alasan itu, it's okay, silakan aja. Semuanya bisa alkitabiah kok, emang benar juga sih. Ya kan, hidup kita ini adalah ibadah, hidup ini adalah ini, tapi nanti pertumbuhannya akan kelihatan. Ya, pertumbuhannya itu yang akan menjadi tolak ukurnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting sekali gereja lokal. Makanya waktu saya, ya anak saya nomor 2 ya diizinkan Tuhan, kasih karunia Tuhan bisa sekolah di Amerika. Nah, waktu saya antar dia, ya sekitar 4 tahun yang lalu saya antar dia. Pertama kali yang saya cari bukan tempat kos. Yang saya pikir dia sudah besar, dia bisa cari tempat kos sendiri walaupun di negara orang. Tapi yang saya cari pertama adalah gereja lokal. Saya mesti pastikan dia ada di gereja lokal. Kalau enggak di negara bebas, dari mana dia mau ke gereja? Saya ketemu dengan salah satu hamba pendeta di sana dan langsung saya bilang, saya datang ke gerejanya, saya bilang, Pak, saya serahkan anak saya, tolong dididik, tolong dia bisa melayani. Karena di Indonesia dia melayani, jangan sampai di sini dia tidak melayani. Dia bilang gak apa-apa, Bu, kalau kami utus dia untuk melayani di New Hampshire katanya. Naik bus agak jauh, silahkan Pak. Mau naik bus kek, mau naik truk kek, silahkan, saya bilang gitu. Anak saya laki-laki, ya jadi saya bilang dia harus melayani. Kalau nggak melayani nggak bisa. Jadi karena saya taruh dia di gereja lokal, jadinya setelah pun saya udah ada di sini, kami terpisah. Pendetanya jadi suka WA saya kalau dia tidak ke gereja. Bu, hari ini Berga nggak ke gereja. Nah saya jadi bisa ngecek kan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu dulu yang saya cari. Saya nggak cari tempat kos. Saya biarkan dia cari sendiri. Yang saya bantu cari adalah gereja lokal. Nah Bapak Ibu Saudara, saya titipkan dia kepada ketua departemen musik di situ. Tolong dia masukin dalam pelayanan. Amin. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk kita berakar dan tertanam. Dan kalau Bapak Ibu Saudara di tempat ini, Bapak Ibu Saudara harus tertanam di tempat ini. Katakan amin. Nah jadi Bapak Ibu Saudara coba aja diuji. Bapak Ibu ya sudah sering kita dengar perumpamaan. Kalau ada tanaman diangkat-angkat, seminggu diangkat, tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan baik. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, apa sih yang didapat kalau kita tertanam?
Yang pertama adalah beberapa hal aja, banyak sebenarnya. Tapi yang pertama yang saya bisa sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan hari ini adalah ya, kalau Bapak Ibu Saudara tertanam, Bapak Ibu Saudara punya kesempatan ya, punya kesempatan untuk bersekutu dan membangun persahabatan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Amin. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada lagu bilang begini. Ya, sama-sama nyanyikan walaupun gak sama musik. Ya, sama-sama dengan gerakan. Aku anak raja, tunjuk temannya. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kita jadi bisa membangun satu image yang baru tentang anak raja. Coba kalau sendiri, boro-boro yang ada kita ngelihat kekurangan teman. Ya kan? Tapi kalau hari ini kita sama-sama bersekutu, kita bisa bilang, walaupun lu belum bayar utang sama gua, ya kan? Lu tetap anak raja. Kita sama-sama orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Ya kan? Jadi gak ada alasan untuk aku bisa bilang, lu orang terdakwa, lu orang pecundang. Enggak. Waktu pujian diangkat, WL mengangkat, di sebelah kita orang yang kita sebelin. Tapi karena disuruh pakai gerakan, mau gak mau kan kita ngomong, bener gak? Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita punya kesempatan untuk membangun persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Karena apa kita perlu persekutuan Bapak Ibu Saudara? Karena kita perlu wadah untuk mempraktekkan firman. Katakan amin. Kita dikasih firman cuma-cuma, kasih cuma-cuma. Amin. Kita udah dikasih kasih, udah dikasih kasih karunia, udah dikasih anugerah. Nah, Bapak Ibu Saudara impartasikan juga dong buat orang lain. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara ngerti nggak artinya saya diajar tentang begini. Nah, karena saya punya anak yang Tuhan izinkan sekolah di luar ya, tapi ada satu hal yang saya bilang minusnya mereka sekolah di luar. Ya, mereka bilang begini sama saya, kalau saya cerita tentang kami punya masalah dalam pelayanan. Anak saya udah ngomong gini, udahlah mama, saya gak mau mama sakit gara-gara pelayanan. Udahlah mama, gak usah capek-capek mama melayani. Ya, udah cukup lah ma, gitu. Anak saya ngomong begitu. Jadi dua anak saya tidak ada yang mau meneruskan pelayanan. Karena mereka pikir, aduh mama papaku jadi gembala sibuk banget. Bukan sibuk apanya, sibuk ngurusin orang. Gitu loh, jadi mereka bilang gini, kadang-kadang mama sama papa sampai pusing cuman ngurusin urusan orang, mama sama papa gak ada masalah, tapi ngurusin persoalan orang. Nah saya bilang sama anak-anak saya bilang begini sama anak saya, kakak, saya bilang sama anak saya nomor 1. Memiliki good life, hidup yang baik itu tidak salah. Ya, tapi memiliki meaningful life itu yang paling berharga di mata Tuhan. Yaitu hidup yang berarti dan berdampak. Kalau kita punya hidup yang baik, punya rumah, punya mobil, punya anak-anak yang sehat, punya uang, itu gak salah, ya kan? Tapi yang Tuhan mau adalah hidup yang berdampak. Amin. Hidup yang berarti, meaningful life, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Mother Teresa itu bukan orang yang kaya, tapi hidupnya berdampak. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kalau dipanggil Tuhan nanti, saya rindu untuk orang bukan ingat apa yang sudah saya capai secara jabatan, secara harta, bukan. Ya kan, tapi saya rindu ada anak-anak Tuhan yang akan menangisi saya karena saya pernah berdampak buat mereka. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Beberapa bulan yang lalu ada satu anggota kul saya, pengerja saya yang luar biasa dipanggil Tuhan. Masih muda, umurnya baru 40 tahun lebih. Tapi waktu dia dipanggil Tuhan, di dalam petinya itu saya cuma bisa bilang selamat jalan pahlawan iman. Dia bukan orang kaya. Ya, tapi dia dengan bawa 2 anak, 1 anaknya autis, tapi kemana-mana dengan bawa 2 anak masih sempet-sempetnya jemput jemaat, bawa ke kul dan segala macam. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya cuma bisa bilang bahwa itu orang-orang kul yang pernah dia jemput semuanya nangis sama dia. Ya kan, bukan orang kaya, bahkan rumahnya aja sangat kecil sampai akhirnya harus meninggal dan disemayamkan di gereja. Ya, rumahnya kecil banget, tapi Bapak Ibu Saudara, saya mengingat bagaimana dia lakukan itu, hujan-hujan bawa 2 anak, 1 anak autis loh. Jadi kalau dibonceng di motor tuh gak pernah bisa diem, tapi bela-belain keliling jemput jiwa-jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kan, ini namanya hidup yang berdampak. Bukan hidup yang baik, tapi hidup yang berdampak. Kalau hidup yang berdampak udah pasti dia punya hidup yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jadi kalau kita cuma fokus pada diri sendiri, kita tidak akan pernah bisa menjangkau dunia. Amin. Karena dalam persekutuan itu menghasilkan penuaian.
Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dulu ya kita lihat nih sekarang ini kan, kalau dulu kita bisa bilang wah doa sendiri masuk kamar diam gitu ya. Tapi sekarang kan Bapak Ibu lihat kan udah banyak menara-menara doa dibangun walaupun secara online, ya kan? Jadi apa? Orang rindu berdoa bersama-sama. Dan saya lihat itulah kekuatan Indonesia. Kalau sampai saat ini kita tetap masih ada dalam kendali Tuhan di masa pandemi. Itu karena kekuatan doa. Katakan amin. Amin. Kekuatan doa. Ya, nah Bapak Ibu Saudara itu penting. Makanya kita perlu tetap teman-teman persekutuan. Ya, banyak. Nah kalau memang nggak bisa ada kok persekutuan-persekutuan online. Nah itu mari kita mau tetapkan bersama-sama. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah 1 Petrus 1 ayat 22, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Saya sebenarnya tipenya orangnya sering suruh orang baca, tapi saya khawatirnya takutnya waktu gak cukup. 1 Petrus 1 ayat 22, ya ini adalah tema Natal dari GBI Pusat Pak Pendeta Rubin Adi Abraham di tahun ini. Di situ dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya saya mau kasih tahu begini, kalau Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini tidak pernah say hello, tidak pernah punya hubungan yang erat, satu waktu Bapak Ibu Saudara minta tolong, Bapak Ibu Saudara pasti segan. Betul nggak? Ya kan? Nah saya beberapa hari yang lalu ada salah satu anak jemaat, ini orang tidak terlalu aktif. Ya, tidak terlalu aktif, tidak terlalu punya teman. Satu waktu ini anaknya kecelakaan, baru nih satu minggu yang lalu. Anaknya kecelakaan, entah kecelakaan motor, entah kecelakaan, saya lupa, intinya ada patah kaki. Ya, ada patah kaki, akhirnya dia cuma taruh di rumah, dia nggak enak mau bilang sama siapapun, karena dia segan minta tolong, karena selama ini tidak pernah aktif. Jadi pasti segan untuk minta tolong, tidak punya BPJS, mau bawa ke tempat urut patah tulang, tidak punya uang, ya digeletain aja begitu di rumah. Padahal anaknya jadi gak bisa jalan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, padahal jarak rumahnya itu bisa jalan kaki ke gereja. Ya, tapi waktu dia sakit, waktu dia ini mau bawa anaknya ke rumah sakit pun, itu segan minta tolong ke gereja. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya ada kali seminggu anaknya digeletakkan begitu aja. Ya, digeletakkan begitu aja. Nah kebetulan full timer saya lewat di tempat itu dan digerakkan oleh Roh Kudus datang ke rumahnya, kaget ngelihat anaknya tergeletak begitu, masih remaja. Waduh Bu, ini kalau didiemin begini nanti malah gak sembuh, ya kan? Akhirnya full timer saya cerita sama saya, dia bilang Bu ini begini keadaannya, ya tidak punya uang dan segala macam. Nah terus kita coba cek ke tempat patah tulang yang salah satu teman saya, jemaat kami yang pernah sembuh di situ, kita tanya, katanya kalau memang sampai sembuh biayanya sekitar kurang lebih 5 juta. Ya, tidak punya uang toh. Akhirnya saya bilang iya sudah, dalam keadaan minggu-minggu mau menjelang Natal, kami mau Natal nih tanggal 19 Desember. Urunan jemaat juga kan buat Natal. Tapi saya bilang begini, oke, ayo kita buka list untuk donasi. Ya, kita taruh di grup WBI, di grup pengerja, kita taruh, ayo siapa yang tergerak seberapapun untuk bantu Samuel Sihombing biar bisa berobat ke tempat patah tulang. Dan akhirnya terkumpullah sekitar 4.040.000. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau dia diem aja di rumah, bisa gak ada pertolongan? Gak bisa. Sekali lagi kenapa dia tidak bisa tolong anaknya? Karena sungkan. Kenapa sungkan? Karena tidak pernah bergaul. Tidak pernah aktif. Padahal saya mau bilang di gereja itulah saudara-saudara seiman kita punya hati yang mau membantu. Amin. Iya dong. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara ini paling penting. Ini penting banget. Ya. Beberapa bulan yang lalu juga saya punya pengerja yang saya bilang dia jemput anaknya autis itu terus dia meninggal. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan meninggal masih muda, suaminya sekarang jadi kerepotan kan karena ditinggal dengan 2 anak, 1 anak autis. Biasanya istrinya yang ngurusin, sekarang gak bisa. Nah jadi apa yang terjadi? Nah sekarang kami lagi berjibaku nyariin dia jodoh. Nyariin jodoh ya, biar karena kami tahu dia butuh. Ya kita cariin jodoh, tapi kita juga bantu dia harus bekerja, anaknya gak ada yang jaga. Saya bilang ya sudah antar saja ke gereja. Nanti full timer saya bisa bantu tolong jagain. Anaknya udah besar-besar tapi karena yang satu autis. Umur udah 18 tahun tapi autis. Jadi perlu dijagain.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu tidak bisa kita lakukan kalau tidak punya saudara-saudara seiman dalam gereja lokal. Amin. Penting banget. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini luar biasa. Saya juga punya satu jemaat yang stroke tapi dia orangnya kepingin selalu ke gereja. Dan gereja kami ada di tangga, nggak kayak di sini bisa pakai lift, ada tangga dan dia selalu perlu orang untuk selalu bantu angkat dia. Bantu papah dia. Nah, kepingin ke gereja tapi selalu butuh orang lain untuk bantu papah. Bisa nggak kalau tidak ada saudara-saudara seiman? Nggak bisa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara mari. Ya, mari ini penting sekali. Jadi ada wadah kita. Jadi kalau kita berakar, ada wadah kita untuk mempraktekkan kasih itu. Ya, kasih yang nyata buat kita semua. Ya, nah di gereja kami juga tersedia kita tuh ada satu ruangan yang itu kita pakai untuk macam-macam fungsi. Ruang belajar iya, sampai ke rumah duka juga iya. Jadi kalau ada jemaat yang tinggal di kontrakan kecil dan ada yang meninggal tidak bisa itu, kita bawa ke gereja. Ada satu bapak yang tidak pernah ke gereja, istrinya rajin ke gereja, dia gak pernah ke gereja. Kita doakan biar dia mau ke gereja. Akhirnya apa yang terjadi? Satu waktu istrinya cuma telepon saya jam 5 pagi. Bu, tolong dong datang ke rumah. Bantuin ini suami saya lagi sakit. Saya jam 5 pagi datang ke situ. Pak Ginting udah keburu ke gereja doa pagi. Saya belum pergi. Akhirnya saya pergi ke sana bawa mobil. Tahu-taunya saya kaget pas saya lihat di rumahnya. Suaminya tidur di lantai. Saya dalam hati udah ngebatin. Ini udah gak ada ini. Saya disuruh bawa ke rumah sakit. Tapi dalam hati saya udah ngebatin. Ini gak ada ini. Jadinya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara bersama dengan istrinya beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu Saudara. Ya kan, untuk pertama kalinya seumur hidup saya bawa mobil saya di belakangnya mayat. Itu pertama kalinya saya ngalamin itu. Ya, saya bawa ke klinik yang satu, kliniknya belum buka. Bawa ke satu sampai ke 4 klinik, sampai ke klinik yang keempat baru bisa ditangani dan benar apa yang bilang, Bu ini sudah tidak ada. Saya telepon ke Pak Ginting kan gak tahu dia lagi doa pagi di gereja. Saya bilang, Pak ini Pak Irwan udah gak ada. Dia bilang, ya udah kalau gitu segera panggil ambulans, bawa ambulans. Jangan kamu bawa mayat ya naik mobil pribadi. Dalam hati saya telat kamu dari tadi saya udah pergi-pergi. Dia gak tahu saya udah pergi-pergi kemana-mana, udah ke 4 klinik saya bawa. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Bapak itu gak pernah ke gereja. Sekalinya ke gereja, cuma numpang rumah duka di dalam peti mati. Ya kan, pakai jas, ya kan, pakai jas, cuma numpang peti mati, ya kan, numpang di rumah duka, itulah dia ke gereja. Jadi ya buat kita semua, jangan sampai kita nggak pernah ke gereja, giliran ke gereja cuma jadi kayak gitu. Ya enggak? Amin? Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara beneran ini kejadian di tempat saya. Nah jadi Bapak Ibu ini penting, jadi hubungan secara fisik walaupun kita online itu tetap diperlukan. Ya, itu tetap diperlukan. Tetap diperlukan. Emangnya kalau ada yang sakit, kalau yang dapat kita bisa tolong secara online, gak bisa kan? Tetap kita harus melakukan sesuatu. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang ketiga, kita punya kalau bersekutu dengan saudara seiman, membuat kita bertumbuh dan bergairah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena ada yang bisa menegur dan mengingatkan. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara, ya kalau di sini ada yang nggak ibadah berminggu-minggu dan segala macam, ada yang tidak melayani. Kalau kita punya persekutuan, kita selalu punya teman yang bisa menegur dan mengingatkan. Amin. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, ya beberapa minggu ya, saya udah nggak ingat lah kalau masalah waktu. Intinya di tahun ini ada satu diaken ya, sudah diaken bermasalah dan akhirnya langsung deh. Biasa kan kalau udah bermasalah keluar semua grup WA. Grup pengerja, grup WBI, grup apa semua keluar. Mohon maaf ya saya keluar. Ya karena apa? Ngambek. Ya, sekitar hampir jam 11 sampai ke jam 12 malam. Saya ajak beberapa orang yang menurut dia itu dia kesel. Saya tanya, oke dia kesel karena apa? Karena masalah ini. Masalah ini dari mana? Dari mulutnya si A cerita ke si B cerita ke si C. Semuanya saya ajak biar datang ke rumah dia, kita klarifikasi bersama. Ya. Udah keluar semua grup dan dia udah WA ke saya, Bu mohon maaf, mungkin Bumi Bekasi Baru bukan tempat untuk saya ada. Ya udah, saya bilang oke, yang penting kita klarifikasi dulu. Persoalan dia mau masuk atau tidak itu keputusan dia. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara kami datang, saya kembali ingatkan, saya kembali tegur, saya kembali ini. Hari ini orang ini sedang melayani di GBI Anugerah Kali Berkat. Dia WA saya tadi, Bu doain saya. Saya bilang, kamu masih punya kepahitan, kamu masih punya apa? Ampuni semuanya.
Kalau hari ini Tuhan layakkan kamu untuk melayani di salah satu tempat, ayo layani dengan sukacita. Amin. Ya kan? Akhirnya yang udah keluar grup, akhirnya bisa dirangkul lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah manusia zaman sekarang kan. Kalau udah kesel, kalau udah apa, jebret aja langsung keluar. Kadang-kadang kebaikan seseorang udah gak diingat. Kesalahan sedikit langsung diingat. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara, selalu ada yang bisa menegur kita dan mengingatkan kita. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita cuma jadi jemaat lokal dan jadi penonton, itu gak ada yang akan tegur kita. Serius. Tapi kalau mau jadi pemain, ya mari kita bersama-sama. Tapi saya mau kasih tahu, upah dan piala hanya ada untuk pemain. Ya, upah hanya ada untuk para pekerja. Jadi kalau hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang bilang, Bu enakan jadi jemaat biasa. Sorry, saya cuma mau bilang upah ada untuk para pekerja. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang buat kita semua, saya ini loh masuk GBI cuma 3 kali, 3 minggu jadi jemaat biasa. Saya masuk GBI di bawah Paniko tahun 1993. Di GBI Bekasi Plaza waktu itu belum ada rayon-rayon 8, 18, belum ada. Cuman satu rayon 6. Ya, dan saat itu saya masuk di gereja yang udah ribuan jemaatnya. Tapi bagaimana mungkin di gereja yang ada ribuan jemaat saya cuma 3 minggu jadi jemaat biasa. Karena apa? Saya gak betah. Datang pertama duduk manis pulang, datang minggu kedua duduk manis pulang, datang minggu ketiga duduk manis pulang. Hati saya udah bergelora. Saya bilang gak bisa begini terus nih saya. Akhirnya apa yang terjadi? Nunggu saya dikenal sama orang. Ya gak dikenal lah, orang-orangnya ribuan, saya baru jemaat baru. Baru 3 kali, ya gak? Yang ada apa? Saya samperin orang-orang yang ada di pintu pakai jas. Saya mikir gini, ini pasti pengerja. Saya datang dari gereja lama loh, saya bukan dari GBI itu awalnya. Saya bilang itu pasti pengerja. Saya samperin mereka, saya bilang Pak saya mau melayani di sini bagaimana caranya. Jadi saya ngajuin diri Bapak Ibu Saudara. Ya, saya pikir waktu itu saya umurnya masih 24 tahun. 1993, 24 tahun. Jadi saya pikir waktu masih muda itu saya pikir saya pasti dapat pelayanan mimbar-mimbar ini jadi saya bisa mejeng. Ya kan? Tahu-taunya dia nanya sama saya begini, Bu, Ibu tinggal di mana? Saya bersyukur banget. Saya ketemu dengan orang itu rayon 8 juga nih, Pak Sutrisna. Saya ingat banget, saya ketemu sama dia pertama kali dan saya ketemu dengan orang yang tepat. Itu orang cool banget. Maksudnya orangnya jiwanya ada di cool. Terus dia langsung bilang, Ibu tinggal di mana? Di Narogong Pak. Waktu itu saya tinggal di Narogong. Ya, di Narogong sudah ada FA, waktu itu FA namanya. Belum Pak, Ibu jadi ketua FA. Waduh. FA itu aja apa saya belum tahu. Jadi saya pikir dikasih yang di depan-depan. Nggak taunya disuruh jadi ketua FA. Halo, ketua FA saya aja pindah ke Narogong baru. Ya kan, baru pindah ke Narogong, belum pernah punya kenalan apapun. Apalagi kenalan sebagai sesama jemaat GBI saya nggak tahu. Dan itulah yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya terima. Saya langsung bilang oke Pak. Ya saya nggak bisa naik sepeda Bapak Ibu Saudara. Apalagi mobil, apalagi motor. Karena saya pikir saya mesti kunjungin jiwa-jiwa, nggak punya anggota FA. Dari situlah saya memaksa diri belajar naik sepeda. Karena saya tahu saya mesti berkunjung-kunjung. Teman saya pertama saya kenal di bus itu Ibu Florce, kayaknya pernah khotbah di sini. Ya kan? Itulah teman saya pertama dan pertemanan kami berlangsung sampai saat ini, hampir 30-an tahun. Ya, itu orang pertama yang saya kenal di bus. Saya tanya, Ibu dari mana? Ini dari mana? Kenalan. Udah saya ajak. Akhirnya kami naik sepeda bareng, ngunjungin jemaat. Habis naik sepeda, saya belajar naik motor. Habis naik motor, saya jemput-jemput jemaat segala macam. Udah jemput jemaat sampai ada jemaat yang nanya, Bu, ngapain Ibu mau antar-antar saya jauh-jauh sampai ke Bojong Menteng? Dari Rawalumbu ke Bojong Menteng. Saya bilang, saya bukan berbuat baik untukmu. Saya lagi negosiasi sama Tuhanku, Bapakku di sorga. Amin. Setelah berbulan-bulan, tahunan lah saya jemput-jemput orang naik motor. Saya bisa bilang dengan manja kepada Bapakku di sorga. Bapakku di sorga, saya udah setia loh naik motor, udah setia loh naik sepeda, jemput-jemput jemaat. Boleh dong aku minta mobil. Boleh gak ngomong gitu sama Bapak kita di sorga? Boleh banget. Dan saya bilang, Bapak di sorga kalau bisa mobilnya gede ya biar bisa bawa jemaat. Dan Tuhan kasih gak? Kasih. Kalau buat pekerjaan Tuhan, bukan buat jalan-jalan loh ya, bukan buat akhirnya gak ke gereja kita pergi ke Ancol. Tuhan kasih.
Bukannya beli mobil buat mejeng-mejeng karena biar kita pergi arisan ada harganya kita. No, bukan itu. Buat bawa jemaat. Itu yang saya minta buat Tuhan. Tuhan kasih. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak kita tahu kok apa yang kita butuhkan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita udah mau habis waktu ya. Jadi kalau kita cuma jadi penonton, kita kaya dengan firman, tapi tidak pernah praktekkan, kita nggak akan jadi apa-apa. Amin. Kita nggak akan jadi apa-apa. Dan kedewasaan kita tidak pernah akan terwujud. Dan yang keempat, ada kerinduan. Kalau kita bersekutu dengan saudara seiman, ada kerinduan untuk peka terhadap kebutuhan orang lain. Kita jadi bisa ngelihat orang lain juga. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. Kalau kita bersekutu dengan saudara seiman, kita tidak akan pernah menganggap masalah kita udah yang paling susah. Ternyata ada masalah orang lain juga. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, itu kalau kita bisa dapat dengan persekutuan. Ya, dengan persekutuan. Beberapa hari yang lalu saya baru layani satu keluarga di Kemang. Saya nggak kenal sebelumnya. Hanya karena tiba-tiba anaknya error. Pas pandemi, semester 7 Untar ekonomi bisnis. Tiba-tiba dia error, artinya dia sering teriak-teriak, tiba-tiba sering buka celana, tiba-tiba sering meludah-meludah, tiba-tiba tangannya bisa bergerak-bergerak sendiri. Orang tuanya saya nggak kenal sebelumnya. Ya, 2-3 hari yang lalu saya datang bersama dengan 2-3 orang teman datang ke situ untuk coba layani. Pertama saya rada-rada ketakutan karena dikit-dikit meludah, dikit-dikit meludah. Ya, dikit-dikit anaknya tuh tangannya refleks gitu loh. Ya, tangannya refleks kayak ini. Tapi setelah saya bisa melihat dia dengan kasih Tuhan, anak umur 22 tahun, saya anggap dia seperti saya lihat anak saya. Jadi akhirnya saya deketin. Setiap kali tangannya mau bergerak refleks, saya langsung pegang tangan, saya bilang, "Ini tangan mau ngapain?" Ya kan, "Ini tangan mau ngapain?" Ayo, karena wanita-wanita kalau mau mendekati dia harus sampai tutup jaket dan segala macam. Karena ini anak bisa refleks bagaimana. Jadi saya bilang, "Ini tangan mau ngapain? Ini harus gini. Baru kenal beberapa hari yang lalu dan saya sekarang sedang mencoba untuk melakukan doa pagi di rumahnya dalam beberapa hari ini. Orang tuanya masih Buddha. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, saya yakin anak ini bisa sembuh dengan pujian penyembahan. Karena orang tuanya masih bawa berobat, 1 kali berobat 5 juta. Saya bilang sama orang tuanya, "Bapak mau tidak usah minum obat, kita pakai dengan pujian penyembahan." Dia orang Buddha. Saya yakin dan percaya kalau anaknya bisa sembuh dengan pujian penyembahan, betapa orang tuanya berterima kasih. Karena 1 kali berobat 5 juta loh, iya kan? Nah Bapak Ibu Saudara, ini namanya kita bisa lihat peka terhadap kebutuhan orang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bersekutu dengan saudara seiman, membuat ini wadah untuk Bapak Ibu Saudara mengembangkan karunia dan talenta. Amin. Tuhan bilang kalau kita tanam itu karunia, kita nggak akan jadi apa-apa. Ya kan? Masa sih bisa cuma nyanyi di kamar mandi? Ya kan? Nah kalau bisa nyanyi buat Tuhan. Ya kan? Kalau bisa nyanyi, mari layani Tuhan. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Ya, sekali lagi ya, jangan jadi jemaat yang pindah-pindah, oke? Ya kan? Terus ada di tempat ini dan terus terbeban dengan Bapak Gembala di tempat ini. Apa yang dibutuhkan oleh gereja di tempat ini? Saya rindu Bapak Ibu Saudara punya tempat yang permanen, berdoalah. Ya kan? Amin. Bersama-sama. Mari sama-sama membangun dan mari sama-sama. Pasti punya konflik. Pasti ada konflik. Ya, kalau mau jadi pemain itu banyak konfliknya. Tapi saya mau kasih tahu, kedewasaan rohani akan saudara terima hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya minta tolong imam musik. Kita maju dan oke. Ya, saya langsung berdoa saja karena waktu ya. Ya, kita berdoa. Bapak di dalam surga, hamba mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang bisa kami sama-sama boleh nikmati pada pagi hari ini. Bapak, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Dan kami berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan tercurah untuk GBI BKP Aston Tuhan. Dari Bapak Gembala, Ibu dan seluruh pengerja sampai seluruh jemaat yang ada. Baik yang ada di tempat ini maupun yang online. Semua diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapak, segala kemuliaan, hormat, kebanggaan. Hanya aku kembalikan buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau saja yang layak disembah, Engkau saja yang layak dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan warta sepekan GBI BKP Aston.
Wow, luar biasa. Saudara, boleh angkat jempolnya dua-duanya saudara. Boleh kita arahkan kepada Ibu Pendeta. Katakan, terima kasih Ibu buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa saudara. Firman yang sederhana, singkat, namun menegur kita semuanya. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Katakan, wow. Ya, sambil yang di rumah juga, bahkan tempat ini mempersiapkan korban syukur lewat persembahan saudara. Ada beberapa pengumuman penting yang akan gereja sampaikan. Sambil boleh melihat di monitor multimedia. Ya, baik. Yang pertama saudara, hari Selasa seperti biasa kita ada doa terobosan. Hari Rabu rumah doa. Yang belum pernah hadir di rumah doa, yuk kita ambil bagian daripada kita kebanyakan nonton YouTube saudara, nonton sinetron. Mari kita hadir di Menara Doa jam 7 malam. Kemudian hari Kamis, bagi jemaat yang belum terhisap di KUL, ayo kita aktif saudara. Seperti tadi Ibu bilang, sudah hampir 30 tahun melayani di, dulu FA, sekarang KUL saudara. Ya, saudara mau ditunjuk langsung jadi gembala KUL, nanti saya akan tunjuk saudara. Amin. Ya saudara, kemudian hari Sabtu seperti biasa jam 5 pagi, ada doa fajar, hari sorenya ada Cool Kids saudara. Dan perlu saya ingatkan untuk Natal Cool Kids itu kita ada minggu depan tanggal 19 Desember jam 4 sore di Ruko Kenari THB. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak sekolah minggu, ayo diatur waktunya minggu depan jam 4 sore bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu di Ruko Kenari. Kemudian hari Minggu depan saudara, ibadah kita masih di tempat ini seperti jam yang sudah kita tahu, jam 9 sampai dengan 10.30, kemudian jam 11 sampai jam 12 saudara, jam 12.30 saudara. Bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan serta ucapan syukur, saudara bisa mentransfer yang seperti yang ada di warta saudara. Nah kemudian saudara, ini pengumuman kita yang penting bahwa tanggal 25 Desember di tempat ini, di ruangan ini kita adakan Natal kita, namun bersifat bukan perayaan saudara ya, berhubung situasi kondisi bangsa kita saudara. Jadi Natal kita dia adakan 2 kali saudara. Seperti ini jam 9 sampai dengan selesai 10.30, nanti dilanjut seperti nanti jam 11 sampai selesai saudara. Namun yang mau saya garis bawahi di sini, berhubung kapasitas kita yang tidak memadai, maka kita tetapkan ibadah Natal kita 2 session saudara, 2 kali ibadah. Nah, bagaimana caranya Pak? Jadi setelah ibadah nanti saudara harus mendaftar ke sekretariat. Mau ibadah raya, mau ibadah Natal yang pertama atau yang kedua saudara. Agar kenapa? Supaya kapasitas kita 50% memadai saudara. Seperti yang kita tahu menjelang Natal ini banyak saudara Kristen tomat ya. Tobat, kumat. Ada Kristen kristal juga. Kristennya diaku kalau Natal saudara. Pasti saudara akan membawa saudara, mungkin adik yang belum pernah ibadah. Nah itu kita jaga saudara, supaya tidak numpuk saudara. Jadi dengan segala kerendahan hati gereja menghimbau, saudara harus mendaftarkan saat ini juga ke sekretariat ibadah yang pertama atau ibadah yang kedua saudara. Amin saudara ya, mohon dimaklumi keadaan saat ini saudara. Ya saudara, itu aja yang jadi pengumuman kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat sampul persembahan kita tinggi di atas kepala. Sambil kita berdoa dalam hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi siang hari ini. Buat setiap usaha pekerjaan
yang umat-Mu sudah berkati 1 minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kelebihan kami, bukan karena kekurangan kami memberikan persembahan ini Tuhan. Tetapi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini bahkan dimanapun Tuhan. Apa yang kami miliki, apa yang kami punya itu bukan punya kami 100% Tuhan. Pagi siang hari ini nih dengan kerendahan hati kami bawa korban syukur kami lewat persembahan. Apapun itu bentuknya Tuhan kami berdoa. Kuduskan, tahirkan Bapa. Setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di tengah-tengah kami melakukan pekerjaan kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan maafkan kami, sehingga persembahan ini kudus dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bahkan lewat persembahan ini usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Lewat persembahan ini anak-anak kami diberikan kepintaran ya Bapa. Bahkan yang sakit disembuhkan ya Bapa. Bahkan gereja ini tidak akan pernah berkekurangan, namun berlimpah-limpah Tuhan berikan ya Bapa. Kami percaya Tuhan gereja kami akan semakin naik dan bukan turun ya Bapa. Terima kasih buat persembahan ini. Kami berikan dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Dia. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Diberkatilah hidupmu, rumah tangga, suami, istri, dan anak-anakmu. Diberkatilah ladang usaha pekerjaanmu, diperluas oleh Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan amin.